lagu itu bagus sekali, memang nggak kayak mantan. Yang berbau mantan harus disingkirkan. Cari yang baru dong. Betul. Setuju nggak, Cam? Setuju banget. Aduh, ini kalau misalnya berdua sudah bergabung ya. Ya, masih bersama kami di Kata Dokter, dan tema kita malam hari ini menarik sekali seputar insomnia yang ternyata sering sekali dialami oleh mereka yang hidup di kota-kota besar. Ya. Dokter, tadi kita sudah membicarakan tentang insomnia, penyebabnya, gangguannya seperti apa. Sekarang kita mau ngomongin tentang terapinya, dokter. Ada yang mengatakan bahwa ternyata apabila ada yang gangguan tidur itu bisa menggunakan alat, ya kan, yang dipasang sana sini pakai kabel dan segala macamnya. Kamu pernah coba ya? Obat. Pengennya sih sebenarnya. Tapi belum pernah, dok. Soalnya dia sebenarnya juga mengalami insomnia sedikit, ya kan? Jujur dok, saya juga mengalami insomnia karena memang ternyata karena saya punya anak kecil, ya kan, anak usia 2 tahun yang ternyata, iya, ada punya anak aku, gitu. Jadi memang ternyata pola tidurnya masih nggak bagus juga gitu. Nah, kalau misalnya terapi dengan menggunakan alat dan segala macam itu, apakah memang efektif atau tidak? Jadi sebenarnya kalau yang tadi dikatakan itu mungkin sleep lab jadinya ya. Salah satunya misalnya polisomnografi. Ada beberapa kasus gangguan tidur yang terkait dengan itu. Misalnya kalau ngorok, ya ngoroknya, kemudian ada sleep apnea, jadi henti napas pada saat tidur seperti itu. Nah, atau restless leg syndrome, itu sering kali terjadi ya, gejala-gejalanya misalnya kakinya tuh nggak bisa diem, selalu rasanya nggak enak. Oh, tidur tapi kakinya bergerak? Iya. Jadi kalau misalnya berat badan juga, berat badan itu sangat berhubungan. Kalau kita bicara BMI, body mass indexnya lebih dari 35, biasanya gangguan tidur akan terjadi. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan gangguan tidur seperti itu perlu diperiksa dulu di kedokteran tidur ya, biasanya dengan polisomnografi untuk diketahui misalnya fase tidur dalamnya berapa lama. Jadi kita akan melihat sleep efisiensinya sama seberapa besar kemungkinan dia untuk masuk ke tidurnya. Jadi sleep efficiency setiap orang itu kayak Ocha itu Bisa dan saya beda-beda. dan Dokter Yanti itu berbeda-beda. Beda-beda, walaupun sama ada beberapa pattern tertentu yang kira-kira mirip lah. Misalnya ada fase di mana tidur dalamnya sekitar 4 kali, tidur ininya 5 kali. Di saat mimpi itu kan tidak tidur dalam ya biasanya. Gitu. Jadi itu berbeda-beda setiap orang. Nah, efisiensi sekitar 85% ke atas adalah baik. Sekarang di gadget tuh ada, walaupun mungkin belum bisa dikatakan apakah itu benar ya, tetapi ada di gadget download tuh. ya, dok, ya? Bisa download di gadget. Dokter, terkadang terapi kan bukan hanya tadi seperti yang sudah dokter katakan, tapi juga mungkin memerlukan obat-obatan tertentu. Sedangkan pada pasien-pasien insomnia pada umumnya, mereka-mereka ini kan tidak sekali 2 kali mengalaminya, akan jangka panjang. Nah, bagaimana mereka ada yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang diperbolehkan tuh seperti apa dan yang tidak tuh seperti apa? Yang paling penting memang pilihannya terapi obat tuh nomor sekian lah, nomor 2 atau nomor 3-nya dari penggunaan terapi ini. Yang paling penting tadi higiena tidur dulu, nggak boleh main BB, gadget dan segala macamnya. Kemudian kalau misalnya tidur malam, kalau bisa jangan minum kopi atau teh yang membuat orang itu. Jangan beraktivitas berat, misalnya ada orang enak kok olahraga malam kemudian bisa tidur. Jadi sebenarnya olahraga itu jangan malam, malah nggak bisa tidur ya, makin nggak bisa tidur. Jangan seperti itu. Tapi aku kalau untuk mengatasi insomnia itu, aku malah takut untuk mengkonsumsi obat tidur. Karena kalau pernah satu kali aku konsumsi obat tidur, ternyata itu kelamaan tidurnya. Jadi malah buat badan aku malah nggak Serem nggak sih kalau kelamaan? Mending kelamaan. Kalau ya, Ocha nggak bisa. Kan toleransi orang beda-beda. Iya, jobnya langsung Di kelamaan nggak tidurnya diangkat. Kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam Ibu, dengan Ibu siapa di mana? Bu Aisyah dari Subang. Ibu Aisyah, passwordnya kata siapa? Kata dokter. Kata dokter, silakan Ibu Aisyah pertanyaan kepada Dokter Andri. Ya, malam dok. Malam Bu. Ini saya kan dari umur 35 tahun ya. Sekarang 43, sudah insomnia. Cuma 2 tahun ini sudah ke psikiater, sudah ke dokter saraf, sudah di hipnoterapi, sudah kemana-mana gitu. Harus pakai obat tidur Zolmia. Yang ingin tanyakan? Ya. Ya, yang ingin ditanyakan kan udah ke dokter jiwa nih di Hasan Sadikin. Di diagnosanya depresi, tapi minum obat depresi enggak ini malah down, malah lebih parah.
tidak ada pengaruh sama sekali ya Bu ya? Yang cocok tuh dari dokter saraf. Oke, Dokter Andri ada yang mau ditanyakan? Kalau ibu sendiri awal mulanya gejalanya memang hanya sulit tidur atau ada gejala lainnya, Bu? Sulit tidur, memang orangnya cemasan. Ya. Jadi ada gejala lainnya juga ya, Bu? Ada cemas juga ya? Iya, Tapi depresinya mungkin depresinya memang merasa depresi atau mungkin ada sesuatu permasalahan sehingga tidak bisa tidur atau memang tidak ada permasalahan, ibu tetap tidak bisa tidur? Ya, orangnya intinya sih perfeksionis ya, cemasan ya gitu. Kalau masalah kan semua orang pasti ada. Oke, udah cukup Dokter Andri itu saja. Oke, Ibu Aisyah, ditunggu jawabannya dari Dokter Andri. Terima kasih teleponnya. Supaya sembuh tepatnya saya harus ke dokter mana gitu. Kalau dari dokter saraf ini kan dikasih Zolmia ya. Iya, ke Dokter Andri pastinya cepat sembuh dong. Oke, langsung dijawab oleh Dokter Andri. Ibu Aisyah, terima kasih teleponnya. Silahkan Dokter Andri. Sebenarnya berarti ada masalah gangguan kejiwaan yang mendasari. Karena cemas terus-menerus. Cemas, orangnya juga latar belakang kepribadiannya memang perfeksionis ya. Terus kemudian diberikan obat oleh dokter. Antidepresan memang betul seringkali digunakan untuk terapi gangguan cemas ya. Tetapi mungkin ada juga obat anti insomnia yang diberikan pada awal-awal terapi. Kalau kita lihat banyak kasus, sebenarnya kalau diagnosis dasarnya kita perbaiki, misalnya depresinya diperbaiki, cemasnya diperbaiki, maka sebenarnya gejala insomnianya akan berkurang. Nah, kalau misalnya ada gangguan tidur juga, biasanya dikasih anti insomnia tadi Zolpidem ya, merek dagangnya yang tadi disebutkan, isinya Zolpidem. Memang itu anti insomnia yang bukan golongan obat penenang lah, non benzodiazepin katanya. Nah, biasanya itu hanya untuk menginisiasi tidur, bikin orang itu jadi tidur gitu. Nah, kalau memang ada kesulitan di sana, biasanya memang seringkali orang itu jadi masuk tidurnya susah. Tapi kalau udah tidur enak gitu. Jadinya memang perlu diperhatikan lagi. Apakah sebenarnya gangguan cemasnya sudah terkontrol baik? Nah, kalau enggak, nanti biasanya akan tetap insomnia. Nah, Ibu tadi menanyakan bahwa ternyata lebih spesifik, Ibu kemana ini? Ke dokter mana? Sebenarnya kalau memang dasarnya adalah gangguan kejiwaan, maka mungkin akan lebih baik kalau misalnya ke psikiater. Walaupun ibu mungkin udah coba-coba nih karena dipikirnya ada masalah apa nih, saya di saraf, mungkin ke dokter saraf juga. Yang paling penting kedua adalah diagnosis dasarnya tadi gangguan kecemasan dan depresi atau yang dikatakan oleh ibu tadi, ya perlu diperbaiki. Apakah terapinya sudah dijalankan dengan baik? Apakah dengan obat saja cukup atau perlu dilakukan psikoterapi? Nah, kadang-kadang kognitif terapi seperti itu juga penting karena kadang-kadang kita kecemasannya terlalu tinggi akhirnya membuat kita sulit tidur. Banyak orang yang insomnia itu mau masuk tidurnya itu kalau udah jam 5 sore udah ketakutan. Aduh, nanti nggak bisa tidur, malah jadi makin nggak bisa tidur. Berarti ternyata punya sikap perfeksionis itu berdampak kepada pola tidur juga ya. Waduh. Cara kita yang menyikapinya memang harus bisa lebih bijaksana ya. Pemirsa, kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa. Kata Dokter. Thank you. Ya, kembali bersama kita di Kata Dokter dan kita sudah memasuki segmen terakhir. Sebelum kita menutup, ada baiknya jika Dokter Andri boleh memberikan tipsnya dan juga merangkum dari semua pembicaraan kita terkait dengan insomnia ini kepada pemirsa. Ya. Yang paling penting mungkin yang perlu kita perhatikan adalah tidur itu adalah suatu perilaku yang biasanya kita buat sehari-hari ya. Dan kemudian kalau kita berpikir tentang gangguan tidur, maka biasanya kita harus perhatikan kalau sudah mengganggu kehidupan sehari-hari karena bisa absensinya meningkat, kemudian terjadi kecelakaan, kualitas hidupnya menurun, maka harus segera dilakukan terapi. Dan jangan lupa insomnia itu kadang-kadang hanya sebagai gejala aksesoris saja, gejala tambahan, tapi gejala yang pastinya seringkali muncul adalah dari dasar depresi atau kecemasannya. Dari dalam diri kita sendiri. Jadi harus diri kita sendiri yang bisa juga untuk mengatasinya. Iya, dan hati-hati pemakaian obat. Tadi dokter udah bilang juga kan, hati-hati karena seringkali orang suka kasih nih obat buat kamu buat tidur, ternyata mengandung obat-obat golongan benzodiazepin atau penenang yang hanya boleh sebenarnya diresepkan oleh dokter dan atas pengawasan dokter. Dan tidak bisa dalam waktu yang jangka panjang. Betul sekali. Jadi hati-hati menggunakan obat di luar resep dokter pastinya.
Ocha. Ocha, Kamu jangan gitu, kamu langsung Ocha, takut tuh dia. Ocha langsung bagi diskusinya, sepertinya saya mesti menambah jam tidur pastinya. Dengan begini kan kamu mungkin merasa bahwa oke lah mungkin di 3-4 jam tidur cukup, tapi mungkin kamu merasa kamu mungkin perlu menambah 1-2 jam ke muka untuk mungkin lebih banyak mengistirahatkan organ-organ tubuh ya, supaya lebih cantik, awet muda. Nah, sekarang harapan kedepannya apa? Harapan untuk di karir boleh. Mungkin mau cari pacar baru sama baru. Jadi kalau harapan ke depannya sih memang tadi kan kata dokter kita pola hidup ya. Jadi segala sesuatunya itu adalah pola hidupnya yang lebih baik. Harus lebih baik lagi. Oke, karir? Karirnya juga ingin lebih baik lagi. Oke, udah jadi presenter ya. PO lengkap ya. Kalau untuk tidur sih memang aku menghindari tidur lama, Dok. Dari dulu aku nggak mau yang namanya tidur tuh lebih dari 6 jam, itu tidak pernah mau. Kamu kebalikan sama saya berharap lebih dari 6 jam. Ya, sepertinya Dokter Rama juga perlu diterapi sepertinya. Oke, Dokter Rama sebelum tutup, apa quotes malam hari ini? Quotes kita adalah tidaklah sehat jika kita harus terus bertemu setiap dini hari. Rembulan malamku, cara tersehat saat kita bertemu adalah tidur bersama. Mas Rizky malam hari ini romantis sekali. Oke, pemirsa di rumah, terima kasih sekali yang selalu setia menonton Kata Dokter. Betul. Siap Sabtu dan Minggu pukul 19.30 hingga 20.30. Dan bagi Anda jangan lupa jika Anda ingin memberikan kritik ataupun saran, bisa kirim ke Twitter kami di Kata Dokter Jack TV pastinya. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Kau adalah incaran hatiku, ku selalu memperhatikanmu, tak henti menjadi teman berbagi. Semoga kau rasa apa yang ku rasa. Di balik senyummu ada cinta untukku, di balik matamu ada hati yang menunggu. Aku diam-diam suka kamu. Ku coba mendekati hati.